Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Sulu Injil edisi 29 Maret 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 33. Nas renungan kita berbunyi, "Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Tema renungan kita adalah pengorbanan Kristus bagi pernikahan. Saudara kekasih Kristus, penciptaan Adam dan Hawa memberi kita pengertian tentang kehendak Allah bagi umat manusia sejak semula, yaitu satu pasangan yang dipersatukan untuk tujuan pendampingan dan prokreasi. Pendampingan berarti sebagai orang tua, hubungan Adam dan Hawa harus memberikan keamanan dan memenuhi semua kebutuhan bagi anak-anak. Relasi seksual antara laki-laki dan perempuan dapat diterima dalam konteks pernikahan. Dosa mengakibatkan semuanya menjadi kacau. Mengapa kita perlu membahas hal ini? Poin renungan pertama kita, rancangan Tuhan bagi pernikahan dinyatakan dalam sikap suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan sikap istri yang menghormati suami seperti sikap jemaat terhadap Kristus. Gambaran inilah yang ada dalam rancangan Allah ketika Ia mengutus anak tunggalnya datang untuk mempelai perempuannya dan mati baginya. Ini tidak berarti para suami harus mati di tangan istrinya yang jahat, seperti Kristus di tangan manusia. Walaupun sejak semula Allah tidak bertujuan membuat setiap pernikahan menjadi hubungan yang penuh penderitaan, tetapi banyak pasangan suami istri mengalaminya. Inilah akibat dosa. Dosa membuat relasi dengan sesama buruk, dan kita mampu memperlakukan sesama dengan buruk. Kristus menderita dan mati untuk mengubah relasi yang demikian. Poin kedua, sejak semula rencana Allah bagi pernikahan adalah untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Rasul Paulus menyebutnya, rahasia ini besar, karena tujuan dari pernikahan akan dinyatakan dengan sempurna pada kedatangan Kristus kembali. Pernikahan yang kita saksikan dan jalani hari ini bertujuan untuk menjadikan kasih Kristus kepada jemaatnya menjadi nyata dan terlihat di dalam dunia melalui relasi antara suami dan istri yang sama-sama mengalami kasih Kristus. Para suami bukanlah Kristus, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Kerelaan suami untuk berkorban demi kebaikan istrinya menjadi panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus dan pengorbanannya. Saudara kekasih Kristus, Kristus telah mati bagi suami dan istri sebagai jemaatnya. Dosa mereka telah diampuni. Sebagai dua pribadi yang berdosa dan telah diampuni, suami istri dapat menghidupkan relasi baru di dalam kasih Kristus. Amin. Demikian renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.